Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia yang ada di tema 3 subtema 1. Oke, di kesempatan sebelumnya Pak Wisnu sudah menyampaikan yang namanya kalian untuk tugas untuk kalian tentang ini, membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar yang sudah ada. Pasti kalian sudah membuat berbagai macam pertanyaan. Tapi apa sih artinya dari gambar-gambar ini? Oke, kita akan coba cari tahu. Nah, ini sudah bisa kalian baca di buku kalian halaman 5 ya. Yang pertama adalah pantai. Pantai itu apa sih? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai atau ada pula yang terjal. Pantai ada yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Jadi yang gambar pertama itu adalah gambar pantai. Jadi di situ ada nelayan yang beraktivitas di pantai. Bisa kita lihat di situ nelayan itu tugasnya apa sih, atau apa ya? Kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Apa yang mereka lakukan biasanya? Mencari ikan. Ya, itu mereka sedang menarik yang namanya jaring dari laut. Nah, jaringnya kira-kira menangkap apa? Menangkap ikan. Ya, seperti itu. Ada kapal-kapal di situ. Nah, oke. Yang kedua ada daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Oke, di sini ada daerah dataran tinggi. Nah, bisa kita lihat ini ada bukit-bukit, ada sawah-sawah yang dibuat apa ya? Berundak-undak, itu namanya teras iring seperti itu. Nah, terus kira-kira kalau dataran tinggi di daerah Jawa Timur ada yang tahu di mana tempatnya? Ya, di daerah Malang, di daerah Batu itu merupakan daerah dataran tinggi. Oke, selanjutnya ada daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah apa itu? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, jadi di sini daerah dataran rendah itu tidak terlalu tinggi, biasanya digunakan untuk daerah pertanian. Nah, pertanian apa? Bisa pertanian persawahan seperti itu, atau daerah perkebunan tebu. Nah, ini perkebunan tebu. Oke, kalau di daerah Jawa yang banyak itu di Jawa Timur yang banyak perkebunan tebunya itu di daerah Tulungagung, Kediri, Nganjuk. Nah, itu di daerah sekitar situ masih banyak sekali perkebunan tebu. Nah, ini dataran rendah. Bisa kita lihat di sini, ini datar. Kalau dataran tinggi tadi kan naik turun, ada bukit-bukitnya. Kalau ini datar semuanya, seperti di daerah mana ya? Mojokerto ke Jombang ke Nganjuk itu merupakan daerah dataran rendah kalau yang dilewati jalan raya. Oke, jadi itu penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat di halaman berapa tadi? Halaman 3, halaman 4. Oke, nanti misalkan ada pertanyaan yang kalian buat kok tidak terjawab dari apa yang Pak Wisnu sampaikan, bisa kalian tanyakan langsung ke Pak Wisnu ketika virtual meet seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Bisa kalian buka di halaman 43 di buku kalian. Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Nah, di kegiatan sebelumnya, di kegiatan sebelum ini, itu kalian sudah mencoba untuk bagaimana sih membuat pertanyaan, atau di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 2, di kelas 3 kalian pasti pernah yang namanya membuat pertanyaan yang baik. Kira-kira bagaimana sih pertanyaan yang baik itu? Nah, coba kita tuliskan
ini apa yang Pak Wisnu sampaikan belum tentu merupakan jawaban yang benar atau tidak. Atau kalian kalau punya pendapat yang lain boleh kalian masukkan. Nah ini. Oke, yang pertama pertanyaannya itu harus bagaimana? Harus sesuai dengan topiknya. Nah, misalkan kalian sedang membahas tentang ini, tentang tadi apa? Ya seperti Pak Wisnu contohkan sebelumnya tentang tanaman pisang. Nah, misalkan seperti itu. Gak boleh tiba-tiba di tengah-tengah itu membuat pertanyaan terus tanamannya ganti ini tanaman anggur atau tanaman apel, tidak boleh. Terus yang kedua, kira-kira kalau kalian membuat pertanyaan itu harus bagaimana sih? Pertanyaannya, kalimatnya harus bagaimana? Kalimatnya harus kalimat yang jelas, atau mudah dimengerti. Itu dalam membuat pertanyaan itu harus menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi orang yang kalian tanya itu langsung paham dengan maksud dan tujuan kalian bertanya itu. Yang ketiga, setelah kalimat yang jelas, kira-kira apa? Apalagi pertanyaan harus sesuai dengan topik, kalimatnya harus jelas. Nah, kalau kalimatnya jelas itu biasanya apa? Tidak bertele-tele, atau tidak berbelit-belit, atau kalau bikin pertanyaan itu enggak itu tidak jelas. Tidak bertele-tele. Terus kemudian yang keempat yang bisa kalian lakukan ketika membuat pertanyaan yaitu apa? Memerhatikan apa sih? Memerhatikan kata tanya yang digunakan ya ini. Oke, kata tanya yang biasa kita gunakan itu ada apa saja sih? Ada pertama apa, lalu siapa, terus kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kata tanya yang biasa umumnya dipakai. Nah, ini coba kita baca bersama-sama. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, coba kita baca di halaman 44 ini. Nah, kira-kira ada 3 tahapan sebelum melakukan wawancara. Nah, yang namanya wawancara itu ada yang diwawancara atau ada orang yang kita tanya-tanya. Nah, namanya adalah narasumber. Nah, yang pertama adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan baik. Jadi kalau kita mau wawancara seseorang itu harus menunjukkan kesan yang baik. Harus kita harus kita menunjukkan kalau kita itu menghormati orang tersebut. Nah, misalkan seperti ini, datang tepat waktu. Misalkan kita sudah janjiannya jam 7, kalau bisa sebelum jam 7 kita juga sudah harus datang. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Nah, sudah jelas, misalkan di sini tidak memakai baju yang robek, atau misalkan kalian mau bertemu bertemunya gubernur, nah seperti itu ya tidak boleh, atau kurang sopan ketika kalian memakai kaos. Terus berbicara dengan sikap santun, sikapnya santun, jadi tidak bersikap yang kurang sopan. Tidak misalkan menyebutnya itu dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Nomor 5, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Nah, jadi membuat daftar pertanyaan seperti yang tadi Pak Wisnu sampaikan, bagaimana caranya, yaitu menyusun pertanyaannya itu yang jelas, yang sesuai dengan topik, seperti itu. Nomor 6, pertanyaan yang baik mengandung
unsur adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana sudah jelas. Nomor 7, berlatih agar tidak terlalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi akan lebih baik ketika kalian melakukan yang namanya wawancara itu seolah-olah tidak membaca pertanyaan, jadi langsung mengalir seperti yang kalian lihat ketika ketika di berita-berita atau di talk show yang ada di YouTube seperti itu. Oke, itu sebelum melakukan wawancara. Nah, ketika melakukan wawancara ini yang pertama harus dilakukan yaitu memperkenalkan diri. Sampaikan tujuan wawancara, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Jadi, misalkan seperti ini. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak tentang bagaimana menanam pohon pisang yang baik. Nah, itu sudah Pak Wisnu sudah melakukan langkah 1 dan 2. Langkah yang ketiga, misal contoh memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan seperti ini. Apakah hari ini Bapak sedang sibuk? Nah, terus atau seperti ini, yang masih sesuai dengan topik, atau Bapak apakah hari ini tidak memiliki kesibukan yang lain, atau bagaimana biasanya Bapak apa yang Bapak lakukan sehari-hari. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan ringan. Atau mungkin bisa, apakah Bapak sudah makan? Nah, seperti itu. Itu juga merupakan pertanyaan yang ringan yang tidak langsung menjurus atau tidak langsung ke topik. Nah, ini cairkan suasana dengan menanyakan tentang keragaman tokoh. Nah, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, ini masih berkaitan dengan yang langkah nomor 3, yaitu memulai pertanyaan dengan pertanyaan ringan. Jadi, misalkan kalian belum terlalu mengenal tokohnya, atau kalian ingin memperkenalkan tokohnya lebih jauh kepada kepada orang yang ini. Untuk hasil wawancara kalian, misalkan kalian perkenalan dulu, Pak, namanya siapa, alamatnya di mana, seperti itu. Terus kira-kira apa sih pekerjaan Bapak? Nah, kira-kira senang nggak sih Pak melakukan hal tersebut? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan nanti bisa mencairkan suasana. Maksudnya jadi orangnya itu bisa bersikap lebih ramah kepada kita. Kita juga tidak deg-degan, tidak grogi ketika wawancara seperti itu. Terus sebutkan nama narasumber secara lengkap. Nah, terus yang kemudian bawa buku catatan. Bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ini penting untuk apa? Ketika nanti kalian melakukan wawancara, jadi hal ini perlu kalian siapkan supaya biar tidak lupa dengan hasil wawancara yang kalian lakukan. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Nah, ini juga penting. Kira-kira kalau kalian sedang ditanya-tanya oleh orang atau teman kalian, terus kalian menjelaskan dengan antusias dan teman kalian itu malah tidak ngereken atau tidak memperhatikan kalian, bagaimana perasaan kalian? Tentu saja tidak senang. Nah, di sini makanya ketika kalian bertanya kepada narasumber, nah ini ketika narasumbernya itu menyampaikan informasi, kita juga harus menyimaknya dengan baik. Seperti itu. Yang ke-8, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi kalau narasumbernya sedang ngomong, kalian tidak boleh menyela untuk berbicara. Nomor 9, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, misalkan kalian sedang berbicara, sedang menjelaskan sesuatu, terus teman kalian bilang seperti ini, apa tadi kamu bilang apa? Tolong dong ulangi. Kadang kan hal tersebut pasti mengganggu atau kalian tidak suka ketika ada hal seperti itu. Nah, narasumber juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau narasumber menjelaskan, kalian perhatikan dengan baik dan jangan sampai kalian minta untuk mengulang jawabannya narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan sebelumnya, pertanyaan yang baik itu bukan pertanyaan yang berbelit-belit. Nomor 11, hormati petunjuk narasumber. Nah, kalau narasumbernya memberikan penjelasan, kalian harus menghormatinya. Tidak boleh mencela, tidak boleh memberikan sikap, wah aku nggak suka dengan narasumber ini karena pendapatnya berbeda dengan pendapatku. Nah, itu tidak boleh, berarti itu tidak menghormati.
Nomor 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Maksudnya misalkan narasumbernya itu merupakan seorang petani perkebunan pisang. Nah, jadi kalian nggak boleh bertanyanya seperti ini, Pak, kenapa sih Pak pisang itu Bapak ini menanam pisang, kan pisang itu nggak enak. Nah, itu tidak boleh, itu menyinggung seperti itu. Pak, kenapa sih Pak kok Bapak menanam pisang? Kan ini orang-orang sekarang nggak banyak yang nggak suka pisang. Itu juga tidak boleh. Nah, nomor 13 atau yang terakhir dari langkah ketika melakukan wawancara, yaitu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban perlu dicatat. Jadi ketika kalian melakukan yang namanya wawancara seperti ini, kalian harus mampu memisahkan mana yang informasi penting dan informasi yang kurang begitu penting. Oke. Setelah melakukan wawancara selesai, kalian mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Contohnya seperti ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan selama wawancara. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kemudian saya pamit. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh dari kegiatan setelah melakukan wawancara. Jadi pamit. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon diri. Terus meminta maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang menyinggung, seperti itu. Oke, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Nah, ini lanjutannya ada di halaman 45. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan wawancara yang baik. Nah, setelah ini kita tidak langsung melakukan itu. Nah, coba kalian buka di halaman 45. Sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dengan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Oke, setelah kamu akan melakukan refleksi tentang tumbuhan dan perawatan yang terhadap tanaman yang tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanaman yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Nah, ini. Nah, kalau di sini kan kalian diminta untuk menjelaskan tanaman yang kalian tanam. Tapi di sini kita belum melakukan penanaman tanaman. Nah, jadi yang Pak Wisnu ingin kalian lakukan ini, apakah di rumah kalian itu terdapat tumbuh-tumbuhan atau tanaman? Nah, kira-kira tanaman kalian ini bisa tumbuh dengan baik atau tidak di rumah kalian? Nah, terus ini, apakah tanamanmu yang kamu tanam di rumah itu dapat tumbuh dengan baik? Nah, kira-kira bisa kalian jelaskan kenapa? Terus, apa yang sudah kamu lakukan dengan tanaman dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan terhadap tanaman di rumah kalian? Terus kalian tuliskan juga apa yang belum kamu lakukan dengan baik terhadap tanaman kalian di rumah itu. Oke, jadi seperti itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan untuk kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.